Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita ucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga pada kesempatan ini kita bisa bertatap muka kembali, bertemu kembali dalam spirit of Ramadan. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Semoga kalian tetap bisa menjalankan ibadah puasa dengan sebaik-baiknya. Pada kesempatan hari ini kami akan menceritakan sebuah kisah yang terjadi pada tanggal 25 Ramadan. Kisah apakah itu? Ya, kisah tersebut sering dinamakan dengan pertempuran Ain Jalut. Kenapa dinamakan Ain Jalut? Karena pertempuran tersebut terjadi di sebuah lembah yang bernama Ain Jalut yang sekarang masuk dengan wilayah Palestina. Anak-anak yang dirahmati Allah, semoga kalian cerita kali ini kalian bisa menginspirasi, bisa mengambil hikmahnya dan membuat kalian semangat lagi untuk beribadah kepada Allah. Cerita tersebut dimulai pada tahun 656 Hijriah. Waktu itu Baghdad yang merupakan ibu kota dinasti Abbasiyah luluh lantah dihancurkan oleh pasukan Mongol. Semua kekayaan istana yang megah dijarah oleh kaum Mongol. Lebih dari jutaan umat muslim dibantai oleh kaum Mongol. Khalifah yang memimpin saat itu beserta para keluarga dan pejabatnya dibunuh. Baghdad yang dulunya kota yang sangat bersinar, pusat peradaban, pusat ilmu pengetahuan, seketika berubah menjadi kota yang menjadi kuburan massal. Buku-buku yang tersimpan dalam Baitul Hikmah juga dibuang oleh bangsa Mongol ke sungai, sehingga sungai tersebut berubah menjadi hitam karena larutnya tinta dalam buku-buku yang telah dibuang oleh kaum Mongol. Kemudian kaum Mongol memperluas jajahan mereka menuju ke barat. Tepatnya pada tahun 656-8 Hijriah, pasukan Mongol berhasil menguasai sebagian kecil dari Syam. Dan waktu itu Mongol menguasai dari Cina ujung timur sampai ke barat ke Eropa Timur. Dan bangsa Mongol wilayah kekuasaannya nomor 2 di dunia setelah Inggris. Seketika itu kaum Mongol ingin memperluas kembali kekuasaan mereka dengan menyerang bangsa Mesir di Afrika Utara. Tapi sebelum mereka menyerang, pemimpin mereka yang bernama Hulagu Khan, di mana Hulagu Khan adalah cucu dari Genghis Khan, mengirim surat ultimatum kepada kerajaan Mamluk di Kairo, Mesir. Intinya mengancam Kesultanan Mamluk untuk menyerah atau hancur oleh serangan bangsa Mongol. Waktu itu kerajaan Mamluk di Mesir dipimpin oleh Sultan Saifuddin Qutuz. Sultan Saifuddin Qutuz bernama asli Mahmud bin Mahmud. Qutuz adalah julukan yang diberikan bangsa Mongol karena waktu itu Saifuddin Qutuz kecil adalah keturunan dari kerajaan di sebuah tempat di Turki, di mana keluarganya adalah keturunan bangsawan. Kerajaannya juga hancur diserang oleh bangsa Mongol pada tahun 1221 Masehi. Qutuz kecil kemudian diambil oleh bangsa Mongol dan diperjualbelikan sebagai budak di Damaskus, Suriah, yang dulu bernama Syam. Kemudian Qutuz dibeli oleh Sultan Izzuddin yang waktu itu memimpin kerajaan Mamluk. Setelah Sultan Saifuddin Qutuz menerima ultimatum dari bangsa Mongol, dari wajahnya tidak kelihatan takut, dari wajahnya tidak kelihatan gentar. Kenapa? Karena Qutuz sudah kenal bangsa Mongol sebelumnya. Maka setelah mendapatkan ultimatum dari utusan tersebut, Saifuddin Qutuz bermusyawarah dengan para pejabat lainnya dan bersepakat untuk membunuh utusan bangsa Mongol yang sombong tersebut. Kepala utusan bangsa Mongol digantung di tengah benteng kota untuk memberikan semangat pada pasukan kerajaan Mamluk dan menggetarkan musuh. Setelah mendengar kabar bahwa utusan Mongol dibunuh oleh kerajaan Mamluk, seketika Hulagu Khan marah besar, kemudian mengirimkan pasukan yang berjalan dari negeri Syam menuju Mesir. Tetapi sebelum mereka berangkat, Hulagu Khan mendapatkan kabar bahwa ayahnya sedang sakit, sehingga Hulagu Khan harus kembali menemui ayahnya. Dan kepemimpinan pasukan diserahkan kepada seorang
Romawi, bangsa Romawi yang bernama Kitbungga. Kemudian kerajaan Mamluk juga mengirimkan pasukan, yang waktu itu pasukan Mamluk hanya berjumlah 20.000 orang dan pasukan Mongol berjumlah 100.000 orang, 1:5. Setelah mendengar bahwa pasukan Mongol sangat banyak, maka perasaan takut muncul pada pasukan kerajaan Mamluk. Tetapi perasaan takut tersebut dihilangkan dengan semangat yang diberikan oleh Sultan Saifuddin Qutuz. Mereka berjalan, mereka saling bertemu di sebuah lembah yang bernama Lembah Ain Jalut yang sekarang masuk wilayah Palestina. Mereka bertemu, waktu itu Saifuddin Qutuz menggunakan taktik yang sangat cerdik. Mereka mengirimkan pasukan kecil, seakan-akan kerajaan Mamluk hanya mengirimkan pasukan kecil yang akan membuat terlena bangsa Mongol. Pasukan kecil tersebut dipimpin oleh seorang muslim bernama Barbars. Mereka bertemu dan bertarung di Ain Jalut, dan mereka pasukan muslim pura-pura kalah dan mundur. Dengan bangganya, dengan sombongnya, Kitbungga merasa menang. Kemudian dia mengejar pasukan muslim, padahal dia tidak tahu bahwa di belakang banyak pasukan muslim yang bersiap untuk menyerang mereka. Seketika itu Kitbungga kaget bahwa ternyata mereka ditipu oleh taktik yang pernah mereka lakukan sendiri, yaitu pura-pura mundur dan pura-pura kalah. Seketika itu pertempuran terjadi dan sayap kiri dari pasukan muslim hampir kalah. Tapi kemudian Saifuddin Qutuz memberikan semangat kembali dan akhirnya pasukan muslim berhasil mengalahkan bangsa Mongol di Ain Jalut yang terjadi pada tanggal 25 Ramadan. Kemenangan oleh kerajaan Mamluk yang dipimpin oleh Saifuddin Qutuz memberikan ketenangan, memberikan keberian bagi semua orang. Kenapa? Karena jika saja waktu itu kerajaan Mamluk di Mesir kalah, kemungkinan bangsa Mongol juga akan menyerang Makkah dan Madinah dan juga akan memperluas wilayah ke Eropa. Bila itu terjadi, mungkin kita tidak akan bisa melihat megahnya kota Makkah dan Madinah. Ya, itu cerita pada tanggal 25 Ramadan. Ya, semoga bisa menginspirasi anak-anak semua bahwa jika di dalam hati kita sudah ada iman, di dalam hati kita sudah ada ketakwaan kepada Allah, maka apapun yang akan kita jalani maka akan diberikan kemudahan oleh Allah dan akan diberikan pertolongan oleh Allah. Ya, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.